Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 99, di mana di dalam ayat 99 Allah kemukakan wa huwallazi anzala minas sama, dan Dia yang telah menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', lalu kami mengeluarkan disebabkan olehnya segala macam tumbuhan. Fa akhrajna minhu qadiran, lalu kami keluarkan darinya tanaman yang menghijau. Nukhriju minhu habban mutarakiban, kami keluarkan darinya butir yang saling bertumpuk. Wa minan nakhli, dan dari mayang kurma. Wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Wa jannati min a'nabi wa zaituna wa rummana mutasyabiha, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa. Wa ghaira mutasyabih, dan yang tidak serupa. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ihi, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan kematangannya. Inna fi zalikum la ayatil liqaumi yu'minun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Liqaumi yu'minuna, bagi kaum yang beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 99, bahwa ayat ini merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang lalu
mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya dia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, dan kehadiran daripada hari kiamat adalah keniscayaan, adalah satu kepastian yang dipaparkan untuk diamati pada ayat-ayat yang lalu adalah hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan biji dan benih, atau yang berkaitan dengan langit seperti matahari dan bulan, serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang. Selanjutnya dipaparkan juga tentang manusia, asal usul dan kehadirannya di bumi. Kemarin ya kita sudah bahas masalah manusia itu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Dibahas pula kemarin masalah rahim, tulang sulbi dan lain sebagainya. Nah, ayat ini yaitu Al-An'am 99 menguraikan kumpulan hal-hal tersebut, bermula dengan menegaskan bahwa dan dia juga bukan selainnya yang telah menurunkan air. Ya, maksudnya dia di sini adalah Allah yang menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit. Lalu kami, yakni Allah, mengeluarkan, yakni menumbuhkan, disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuhan. Maka kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau. Untuk lebih menjelaskan kekuasaannya, yakni kekuasaan Allah, ditegaskan untuk lebih menjelaskan kekuasaan Allah, ditegaskan lebih jauh bahwa kami keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau satu benih. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira prolog apa yang dikemukakan daripada An-Nisa ayat 99. Mari sama-sama kita akan coba menengok sebentar kepada tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi anzala minas samai ma'an. Dan dia, yakni Allah,
yang telah menurunkan dari langit ma'an akan air. Perhatikan kata-kata minas sama. Perhatikan kata-kata minas sama. Disebutkan hujan turun dari langit adalah menurut kebiasaan mereka. Kebiasaan dulu zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab saat itu dan juga yang lain mengemukakan bahwa hujan itu turun dari langit. Disebutkan hujan turun dari langit adalah menurut kebiasaan mereka. Sama atau langit digunakan untuk apa saja yang berada di atas. Sedang yang dimaksud dengan sama di sini, ya, yang dimaksud dengan langit di sini di dalam ayat 99 Al-An'am ialah sahab, yang berarti awan, seperti ditunjukkan dalam firman Allah, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabuna antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Kaliankah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 69. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud langit di dalam Al-An'am 99 ini adalah awan. Memang juga teknologi telah mengemukakan, ilmu pengetahuan dan sains telah mengemukakan bahwa awanlah sebagai tempat turunnya hujan, menampung air hujan, asbab air laut menguap dan timbullah awan hitam. Kemudian awan hitam itu berjalan ke daratan, ya, berjalan. Kemudian pada satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah, maka dari awan itu turunlah air, yakni air hujan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air. Fa akhrajna bihi, maka kami telah mengeluarkan dengannya tumbuhan. Perhatikan kata-kata fa akhrajna. Perhatikan kata-kata fa akhrajna, maka kami telah mengeluarkan. Di dalam tafsir yang Jalalain dikemukakan fihi iltifatu anil ghaibah. Fihi di dalam kata-kata akhrajna, fa akhrajna itu adalah iltifat anil ghaibah, dari ghaibah, dari domir ghaib. Mana itu domir ghaib? Wahwa, yang artinya dia. Ya. Apa itu iltifat? Iltifat adalah perpindahan gaya bahasa dari bentuk mutakalim atau mukhatab atau ghaib kepada bentuk lainnya, dengan catatan bahwa domir yang dipindahi itu dalam masalah yang sama, kembali kepada domir yang dipindahkan, dengan artian bahwa domir kedua itu dalam masalah yang sama, kembali kepada domir pertama. Domir pertama yaitu wahwa, yang artinya dia. Tapi ketika
bertemu dengan fa akhrajna bukannya menggunakan domir ghaib, tapi domir na yang berarti kami. Antara dia dengan kami itu adalah iltifat. Ya, itu adalah iltifat. Wa huwa dan dia, fa akhrajna maka kami. Maksudnya dia juga. Siapa itu? Maksudnya Allah. Fa akhrajna maka kami keluarkan. Maksudnya di sini adalah kami ini adalah Allah. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit akan air. Fa akhrajna maka kami keluarkan. Kami di sini adalah Allah. Maka kami keluarkan bihi dengan air tersebut nabata, tumbuhan. Masalahnya sama, yaitu berbicara masalah air. Berbicara masalah air, sama masalahnya, cuma domirnya yang bertukar, perpindahan domir dari domir goib kepada domir mutakalim. Pembicaranya sama, yakni berkaitan dengan air hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu Pak De. Tata bahasa itu nahu dan sorong. Ya. Banyak. Bukan hanya bisa bicara domir saja, bukan. Bukan hanya bicara masalah fi'il dan fa'il. Oh tidak. Banyak lagi gaya-gaya bahasa. Nah ini yang dikemukakan oleh pengarang kitab tafsir Jalalain, iltifat, pengalihan dari domir yang satu kepada domir yang lain dengan masalah yang sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit akan air. Fa akhrajna bihi bil ma'i, maka kami telah mengeluarkan dengan air nabata kulli syai', segala macam tumbuhan yang butuh, yang tumbuh. Fa akhrajna minhu, maka kami keluarkan daripadanya min nabati syai'an, maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu akan sesuatu khadiran yang berwarna kuning, yang berwarna hijau. Ya. Segala sesuatu yang berwarna hijau bimakna akhdara, yang menghijau. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu yang menghijau. Nukhriju minhu minal khadari, kami keluarkan daripadanya. Nukhriju di sini juga menggunakan fi'il mudhari. Yang pertama semua menggunakan fi'il madi, kemudian ketika masukkan nukhriju minhu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il yang sekarang dan yang akan datang. Nukhriju minhu minal khadari, kami keluarkan daripada yang hijau habban mutarakiban, yaitu butir-butir yang bertumpuk. Ya. Jadi sekarang dan yang akan datang, dari tumbuh-tumbuhan tersebut kami keluarkan butir-butir yang bertumpuk-tumpuk. Ya, nanti juga begitu. Ya, sekarang kami keluarkan butir yang bertumpuk-tumpuk, yang akan datang juga begitu. Makanya di sini ada menggunakan fi'il mudhari. Yarkabu ba'duhu ba'dan,
Butir-butir tersebut bertumpuk-tumpuk sebagiannya terhadap sebagian yang lain kasana ili hintoti seperti tangkai gandum wa nahwihi dan seumpamane tangkai gandum. Wa minan nahli khobarun wa yubdalu minhu dan daripada nakhli min tol'iha daripada mayangnya. Nakhli adalah sini dikemukakan wa nakhli. Perhatikan kata-kata wa nakhli. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Ya. Mana tadi? Wa minan nahli. Kata-kata nahli di sini khobar. Nahu lagi. Khobar. Kalau khobar pasti butuh mubtada. Ya. Wa yundalu minhu wa yubdalu minhu dan digantikan daripadanya min tol'iha daripada mayangnya awalu ma yahruju minha awal sesuatu yang keluar daripadanya wal mubtada'u dan bermuda mubtada'nya adalah kinwanun kinwanun. Ya, khobarnya minan nakhli. Kinwanun urajina yaitu tangkai-tangkai daniyatun koribun yang dekat ba'duha mim ba'di sebagiannya daripada sebagian yang lain. Nah, begitu tangkainya nempel. Jadi seolah-olah bertumpuk-tumpuk gitu loh. Seolah bertumpuk-tumpuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nempel dan berdekatan. Wa akhrijna bihi dan juga kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan dan juga kami keluarkan dengan air jannatin basanina minal a'nabi dan kami keluarkan dengan air kebun-kebun min a'nabin daripada kurma wa zaitun dan kebun zaitun wa rumana dan delima mutasyabiha yang sama warokohima yang sama daun keduanya. Halun ini menjadi hal keadaan daunnya sama. Kami keluarkan keadaan daunnya sama wa ghairu mutasabih dan yang tidak sama. Jadi antar tumbuhan ada yang daunnya mirip-mirip sama, ada yang berbeda. Wa ghairu mutasabihi sumarohuma dan yang tidak sama buah-buahannya. Daunnya sama tapi buahnya kagak sama. Nah, ini kan kekuasaan Allah. Dari tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, dikasih dengan pupuk yang sama, ya, dihujani dengan hujan yang sama, ditanam pada hari dan waktu yang sama, daunnya sama, tapi buahnya beda. Atau bisa gitu. Nah, itulah kekuasaan Allah. Unzuru, lihatlah oleh kalian. Unzuru ini nazoro yanzuru, lihatlah. Tapi di sini kita lebih kepada unzuru, perhatikanlah oleh kalian. Ya mukhatabuna, wahai orang yang diajak bicara. Ya. Kita ini termasuk orang yang diajak bicara oleh Quran. Hei kalian,
ya, yang taklim pada setiap subuh pagi, perhatikanlah. Nazara i'tibarin, dengan perhatian untuk mengambil pelajaran. Perhatikan tuh tumbuh-tumbuhan. Perhatikan tumbuh-tumbuhan dengan perhatian yang bisa kalian ambil sebagai pelajaran, sehingga pada satu kesimpulan ini semua bukan dan tidak lain terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ila samarihi, lihatlah oleh kalian kepada buahnya, perhatikanlah buahnya, ya, perhatikanlah buahnya. Perhatikan kata-kata samarihi, bifathis sa'i wal mim. Ada yang dibaca fathah sa dan mim, wa biddomihima, dan ada yang dibaca domah sa dan mimnya. Kalau dibaca fathah samarihi, kalau dibaca domah sumurihi. Wa huwa jam'u samaratin. Dia itu adalah jamak daripada samarotin, seperti kasajarotin wasajarin, seperti lafaz sajarotin dan sajarin, wa khosabatin wa khosabin, dan juga seperti lafaz khosabatin dan khosabin. Unzuru ila samarihi izas asmara, perhatikanlah oleh kalian kepada buah-buahan di waktu pohonnya berbuah. Di waktu pohonnya berbuah. Awwala ma yabda, awal sesuatu yang nampak, ya. Wa kaifa huwa, dan bagaimanakah keadaannya. Perhatikanlah oleh kalian buah-buahan yang berbuah ketika berbuah, wa ila yan'ihi, dan ketika matangnya, nadohihi iza adroka, apabila sampai, kaifa ya'udu, sebagaimana dia kembali, bagaimana dia kembali, ya. Dari buahnya dari kecil, ya, pohon itu kan berbuah, buahnya dari kecil, kemudian buahnya menjadi membesar, kemudian matang, dan kemudian kembali lagi seperti itu. Kalau panen kan gak sekali dua kali. Perhatikan tuh, hal itu terjadi, tumbuh-tumbuhan bisa berbuah, kemudian buahnya berubah dari kecil menjadi besar, kemudian menjadi matang. Yang demikian itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah oleh kalian, inna fi zalikum, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, dalalatin ala kudratihi ta'ala, ada tanda-tanda atas kekuasaannya Allah. Pada yang demikian itu, alal ba'si, terhadap kebangkitan, ya. Terhadap kebangkitan nanti. Ini menjadi contoh yang kecil, ya, untuk perkara yang besar. Nanti hari berbangkit itu kan perkara yang besar, ya. Hari berbangkit itu adalah perkara yang besar. Ayat ini Imam Jalaluddin mengemukakan dalalatin, satu tanda-tanda ala kudratihi, atas kekuasaannya Allah Ta'ala, alal ba'si, nanti pada hari berbangkit. Begitu mudahnya Allah membangkitkan orang yang sudah mati, ya. Sebagaimana manusia dengan mudah menanam
dari benih kemudian berkembang, berbuah dan lain sebagainya. Begitu mudahnya hari berbangkit, membangkitkan manusia dari kubur bagi Allah. Wa ghairihi, dan juga menjadi tanda-tanda atas kekuasaannya Allah terhadap selain hari berbangkit. Hari kiamat bisa Allah menghancurkan. Kan nanti juga pohon itu berkembang, tumbuh, berkembang, kemudian mati. Kemudian hancur. Dan Allah bisa mematikan manusia dan segala makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalikum, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatil liqaumi yu'minun, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Khusu bi zikri, dikhususkan tuh kata-kata yu'minun. Allah tidak menggunakan kata-kata yang lain, tidak menggunakan ya'lamun, yatadabbarun, tetapi Allah menghususkan kata-kata yu'minun. Inna fi zalikum la ayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah li qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Khusu bizikri, khusus kata-kata yu'minun disebutkan di sini li'annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, al-muntafi'una biha, yaitu orang-orang yang bisa menarik manfaat dengan perkara ini, dengan ayat ini. Fil iman, ing dalam iman. Bihilafil kafirina, berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak bisa mengambil manfaat, menarik manfaat daripada Al-An'am ayat 99. Karena apa? Kafaro, udah tertutup hatinya daripada hidayah, udah tertutup matanya yang bisa melihat kebesaran Allah, sudah tertutup telinganya daripada mendengar ayat-ayat Allah. Nah, gitu kan? Karena sudah tertutup semuanya, maka yang demikian ini Al-An'am ayat 99 tidak bisa diambil manfaat daripada orang-orang kafir. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mengambil manfaat daripada ayat 99 surat Al-An'am. Sehingga ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman tentang dalil-dalil, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga mereka semakin bertambah imannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita. Mudah-mudahan dengan melihat dan mengkaji Al-An'am ayat 99, keimanan kita semakin bertambah, ketakwaan kita semakin meningkat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.